Sangat menyebalkan. Duduklah dengan benar. Bekerja di kota selama beberapa tahun. Betapa berantakannya dirimu sekarang. Ayah bilang kamu tahu bahwa kamu harus kencan buta yang baik di rumah. Kalau tidak, dia akan mematahkan kakimu. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi. Aku ingin melihat gadis seperti apa sebenarnya yang punya sikap sebesar itu. Benar-benar udik. Masuklah. Aku dengar kau dari kota besar. Benar sekali. Aku kembali tadi malam. Pulang dengan mangkuk. Kenapa kau tidak pulang dengan baskom saja? Baskom jauh lebih besar dari mangkuk. Si bodoh besar. Bahkan tidak bisa bicara dengan benar. Siapa namamu? Berapa umurmu? Namaku Chu Fan. 22. Dan kau? Jiang Wenxia. 23. Aku kembali untuk dua hal. Salah satunya untuk kencan buta, untuk membawa seseorang. Tapi melihatmu seperti ini, gagal ujian selama 3 tahun, atau jati bodoh, tidak ada kesempatan dengan mereka. Tidak ada kesempatan, dia tidak ada. Aku dengar, kau bekerja di selatan selama 3 tahun. Kenapa tidak cari orang di selatan? Kau balik untuk kencan buta. Aku baru saja kembali, untuk membiarkan semua pria di desa melihat. Seperti apa wanita yang berwawasan luas? Seperti apa? Pernah lihat, ada gadis secantik aku. Aku memikirkanmu. Kamu berani memikirkanku. Aku beritahu kamu, jangan pernah memikirkannya. Kita sama sekali tidak cocok. Tidak. Apa maksudmu tidak? Jangan bermimpi menempel padaku. Jangan pernah bermimpi menempel padaku. Pergi dari sini. Jangan terburu-buru. Beritahu aku, kamu tinggal di kota. Kamu bekerja sebagai apa? Kenapa kau tidak mencari seseorang dari kota? Aku beritahu kamu, kamu tidak akan mengerti. Pernahkah kamu ke kota besar? Pernahkah kamu naik mobil? Pernahkah kamu ke bioskop? Apakah kamu tahu apa artinya modis? Aku belum pernah ke kota besar. Pun belum pernah naik mobil. Aku bahkan tidak tahu apa arti modis. Kenapa kau tidak mengajariku? Baiklah, aku beritahu kamu. Kakakmu di kota, pekerja salon kecantikan. Kamu tahu? Itu adalah tempat di mana? Di kamar sewaan. Membantu mencuci rambut. Memotong rambut juga. Pasti cukup menguntungkan kan? Tentu saja. Kamu bocah nakal. Apa-apaan yang kamu tahu? Apa yang kakak lakukan? Kecantikan dan tata rambut. Itu adalah kecantikan dan tata rambut. Mengerti? Kamu anak muda. Menjauhlah dariku. Aku bilang kakak perempuan. Kau kembali untuk kencan buta. Aku tidak keberatan. Tapi di desa kami, semua orang jujur. Pasti kakak. Jangan menipu orang jujur. Kamu bocah nakal. Menjauhlah dariku. Baiklah, kalau begitu. Sampai jumpa. Jika ada orang di desa mencoba menjodohkanku lagi, dengarkan baik-baik. Aku Jiang Wenxia, kembali dari kota dan melihat dunia. Kenalkan aku pada mereka. Orang-orang sok itu lagi. Percaya atau tidak, aku akan memusuhimu. Di desa cukup dingin. Aku menggigil kedinginan. Era kepolosan akan segera hilang selamanya. Aku juga harus memanfaatkan waktu dan pertama-tama mencapai tujuan kecil. Keluarga berpenghasilan puluhan ribu. Aku datang. Li Erpang, kembalikan uangnya padaku. Kembalikan padaku. Istri, aku punya uangnya. Ini untuk urusan serius untuk berbisnis. Keluarga kita 10.000 yuan. Apakah kamu mengerti? Kamu bicara omong kosong. Chu Fan selain minum alkohol, tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Hanya orang bodoh sepertimu. Kamu percaya padanya. Itu karena kamu tidak mengerti kakak Fan. Kakak Fan itu cakap. Aku benci. Kamu punya uang. Kamu pergi berikan padanya. Kalau begitu, jangan sentuh uang maharku. Istri, setelah aku menghasilkan uang, akan habiskan untukmu. Berikan ke sini. Li Erpang, kamu bajingan terkutuk. Punya nyali, jangan kembali. Erpang, apakah kamu sudah mendapatkan uangnya? 425 yuan 6 jiao. Uang mahar istriku. Semuanya ada di sini. Ayo pergi ke kota. Kami bersaudara. Akan melakukan sesuatu. Akan. Li Changsheng. Li Changsheng ada di sini. Li Changsheng. Di kehidupanmu sebelumnya dia tertipu. Melompat hingga tewas.
Kali ini, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Lihat apakah kamu bisa memahaminya. Beberapa orang tidak bisa melihat pintu depan. Beberapa orang tidak menemukan pintu. Jadi mereka mulai mencari cara untuk membuka pintu. Buka pintu belakang. Dan akhirnya, mereka terjun bebas ke dalam pelukan seorang penipu. Sungguh memalukan. Mereka mempermalukan diri sendiri. Anak muda, apa maksudmu dengan itu? Tidak banyak. Aku melihat seseorang akan hancur. Dan aku siap membantu. Bagaimana kamu bisa bicara kepada Direktur Lee seperti itu? Anak muda, bagaimana kamu tahu aku akan hancur? Aku bisa melihat. Aku melihat Direktur Lee sedang terburu-buru, seolah ada yang mendesak. Saat cemas, alis Anda berkerut dan mengendur. Ini menunjukkan bahwa Anda ragu-ragu tentang sesuatu. Ini menunjukkan bahwa masalahnya adalah hal yang baik, tapi hal baik yang membuat Anda sangat cemas. Berarti ada risiko. Lanjutkan. Direktur Lee, Anda telah mencapai posisi Anda saat ini. Gelombang besar, sudah mengalami banyak juga. Untuk sesuatu yang buatmu begitu bimbang, itu berarti risikonya sangat tinggi. Maka itu hanya bisa jadi masalah penjualan stok dari pabrik makanan Kalengkan. Kamu telah menyelidikiku di belakangku. Tidak perlu menyelidiki. Jika saya tidak salah, seseorang pasti sudah memberitahu Direktur Lee. Mereka bisa bantu terhubung selatan dan bahkan mengekspor ke luar negeri. Bos berbicara dengan aksen. Daerah selatan itu pasti sudah bertemu. Benar. Benar. Apakah ada masalah dengan itu? Masalah besar. Jika Anda melakukan itu, Anda akan hancur total. Omong kosong. Aku tidak percaya. Seorang pengusaha besar dari selatan. Mengapa aku harus percaya padamu? Orang-orang dari desa kami bekerja untuk Anda. Tidak sedikit juga. Tidak ada gunanya saya menipu Anda. Tidak seperti pengusaha besar. Tapi dia bilang, yang meminta 50.000 di muka. Setelah mendapatkan 50.000 itu, dia akan menghilang begitu saja. Katakan padaku, apakah Anda masih bisa hidup setelah itu? Kamu. Bagaimana kamu tahu? Kita membahas 50.000. Bisakah kamu meramal? Ramalan nasib. Itu hanya tahayul feodal. Anda bukan yang pertama jatuh pada penipuan semacam ini. Dan juga bukan yang terakhir. Ayo pergi, anak muda. Ke kantorku. Mari bicara di dalam. Ayo pergi. Namaku Erpang. Siapa namamu? Adik saya ingin tahu. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Berkat pengetahuan Anda yang luas. Kalau tidak, jika saya ditipu 50.000 yuan, saya Li Changsheng. Mungkin harus melompat dari gedung. Nama saya Chu Fan. Ini Erpang. Direktur Lee. Anda terlalu baik. Di sekitar kami, orang-orang dari semua desa di sekitarnya, semua bergantung pabrikmu. Untuk mata pencarian mereka, ini yang harus saya lakukan. Tuan Chu, saya tidak takut Anda menertawakan saya. Tapi pabrik pengalangan saya benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Jangan lihat penampilan luar saya yang glamor. Lihat. Pakaian ini. Penuh lubang. Kaos kaki saya. Beberapa jari kaki keluar. Namun, unta kurus masih lebih besar dari kuda. Tuan Chu, jika Anda punya permintaan, jangan ragu katakan. Direktur Lee. Datang hanya untuk satu hal. Untuk menjual semua. Kalangan menumpuk. Apel. Tuan Chu, tolong jangan bercanda. Di gudang saya, ada 50.000 kaleng yang tertahan. Saya tidak bercanda. Masih ada 5 hari lagi sampai tahun baru. Dalam 5 hari, saya jamin semuanya akan terjual habis. Tidak ada satu kaleng pun yang tersisa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tuan Chu, tolong jangan menggodaku. Saya akan memberi Anda 2.000 yuan. Sebagai hadiah terima kasih untuk hari ini. Kakak Fan. 2.000. 2.000 itu banyak. Tidak bisa dapat sebanyak itu 3 tahun. 2.000 yuan. Direktur Lee. Tolong jangan cemas. Hanya karena orang lain tidak bisa melakukannya. Bukan berarti saya tidak bisa. Lagi pula di gudang. Mereka hanya menumpuk debu. Mengapa tidak memberi kami kesempatan untuk mencoba? Baiklah kalau begitu. Tuan Chu, khusus untuk Anda hari ini. Karena selamatkan hidupku. Akan biarkan coba. Saya tidak tahu. Tuan Chu, apa syarat-syarat Anda? 3 syarat. Pertama, saya tidak punya mobil. Direktur Lee perlu mengirimkannya. Itu harus mengantar kemanapun saya katakan. Baik. Kedua, saya ingin agen eksklusif. Dalam beberapa hari sebelum tahun baru ini, hanya saya Chu Fan yang diizinkan menjual. Tidak masalah. Ketiga, permintaan sama orang. Selatan. Komisi 1 yuan per kaleng. Total 50.000 yuan. Tuan Chu, 50.000 yuan ini harus dibayar sebelum terjual atau setelah terjual. Direktur Lee mohon tenang.
Saya Chu Fan, bukan tip orang yang mengambil uang lalu kabur. Jika Anda percaya pada saya, berikan barangnya kepada saya dulu. Bisa kirim orang awasi. 50.000 kaleng. Jika bahkan 1 kaleng pun tidak terjual, saya tidak akan mengambil 1 sen pun. Ini bagus, ini bagus. Kakak Fan, 50.000 kaleng. Bagaimana kita akan menjualnya? Jangan khawatir, saya punya banyak cara. Bagus. Tuan Chu punya nyali. Akan lakukan seperti katamu. Pengawasan akan terlalu formal. Selama Anda bisa menjual setengahnya, akan beri 50.000 tanpa gagal. Anggap saja berteman dengan temanmu adalah Tuan Chu. Baiklah. Direktur Lee, kalau begitu sudah beres. Kata satu berlaku selamanya. Kakak Fan, ketika orang berbisnis, semua menandatangani itu. Itu yang namanya kontrak. Bukankah kita harus menandatanganinya? Erpang. Direktur Lee sudah berbisnis dengan kita selama bertahun-tahun. Dia masih punya kredibilitas sebesar itu. Benar. Bisnis itu tentang integritas dan kepercayaan. Direktur Lee, waktu mendesak. Atur seseorang antar hari ini. 10.000 kaleng ke Chu Zhuang kita dulu. Saya akan segera mengaturnya. Namun, boleh saya bertanya Tuan Chu, metode apa sebenarnya yang Anda miliki untuk menjualnya begitu cepat? Rahasia ini tidak boleh diungkapkan. Anda tinggal tunggu kumpulkan uangmu. Chu Fan, buka pintunya. Buka pintunya, buka pintunya. Chu Fan Erpang. Aku tahu kalian di rumah. Jangan bersembunyi di dalam dan diam saja. Qiu Yu. Dan Yu. Chu Fan, kamu berani menipu Erpang. Tapi kamu tidak berani membuka pintu. Pergi buka pintu. Pergi buka pintu. Kamu. Lari teruskan. Lari. Kenapa kamu tidak lari lagi? Sakit. Lepaskan istri. Qiu Yu, mengapa kamu di sini? Chu Fan, awalnya aku berpikir kamu benar-benar menyadari kesalahanmu. Tapi aku tidak menyangka kamu menjadi lebih buruk lagi. Kamu bahkan menipu uang Erpang. Tepat sekali. Kamu hanya menganggap Erpang kami bodoh. Aku bodoh. Kakak Fan tidak menipuku. Kakak Fan bantu aku dapat banyak uang. Diam. Dan Yu Qiu Yu. Saya sungguh tidak menipu Erpang. Benar-benar bantu dia dapat uang besar. Cukup Chu Fan. Tanyakan pada dirimu sendiri. Percaya dengan katamu. Erpang anggap kamu kakak laki-lakinya. Dia percaya apapun yang kamu katakan. Yang dia ambil adalah uang mahar dan Yu. Ini adalah tabungan mereka. Uang untuk kehidupan sehari-hari mereka. Kamu bahkan menipu uang ini. Apa kamu masih manusia? Qiu Yu, kamu benar-benar salah paham padaku. Saya ajak Erpang jual kalengan. Uang Erpang, anggap ikut usaha ini. Ya. Kakak Fan berkata, dia menjamin bahwa sebelum tahun baru, akan jadi keluarga 10.000 yuan. Dia gila. Kamu juga gila. Bekerja keras selama setahun penuh, tidak bisa menabung 300 yuan. Sebuah rumah tangga 10.000 yuan. Kita bisa melupakan itu dalam hidup ini. Chu Fan, kembalikan uangnya pada Erpang. Qiu Yu dan Yu, bisakah kalian percaya padaku kali ini saja? Bagaimana kalau begini? Anggap saja uang ini dipinjam dari saya. Paling lama 3 hari. Akan kembalikan dalam 3 hari. Chu Fan, bisakah kamu sedikit lebih realistis? Aku bekerja di pabrik pengalengan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Jika mereka bisa dijual, mereka pasti sudah terjual sejak lama. Bisa jual semua dalam 3 hari. Apa yang lain? Semua bodoh. Qiu Yu, saya tahu apa yang saya lakukan. Sulit bagi Anda untuk mengerti. Bagaimana kalau begini? Saya akan memberitahu ide saya. Anda dan Daniel dengarkan. Lalu putuskan baiklah. Baiklah, beritahu kami. Barang kalengan ini. 1 kaleng 4 yuan 50. 2 kaleng 9 yuan. Biasanya, apakah Anda akan membelinya? Hanya orang bodoh beli saat itu. Bagaimana kalau saat tahun baru? Mengunjungi kerabat saat tahun baru. Jika disuruh bawa 2 kaleng untuk orang tua, apakah Anda akan membelinya? Ya mungkin. Maka gigit gigi dan membeli 2 kaleng. Bagaimana jika selama Anda membeli barang kalengan, akan dapat kesempatan dapat yang baru? Sepeda 28 inci tugas berat. Beli makanan kaleng, dapat sepeda. Apa kamu gila? Benar sekali Chu Fan. Bahkan jika kita menjual semua yang kita miliki, kita tidak bisa membeli beberapa sepeda. Bukan beli kalengan dapat 1. Ini Anda mungkin mendapatkannya. Kami akan mengadakan undian. Undi hadiah begitu saja? Apa maksudnya? Artinya, bahwa selama Anda membeli 2 kaleng, Anda mendapatkan 1 kesempatan undian. Hadiah pertama, sebuah sepeda untuk Anda.
Dan, mulai besok sampai tahun baru. Selama 5 hari berturut-turut. 2 sepeda setiap hari. 1 di pagi hari. 1 di sore hari. Brilian Kakak Fan. Sebuah sepeda berharga ratusan yuan. Selama semua orang membeli makanan kaleng, mereka bisa undian. Dengan cara ini dapat kalengan, dan juga mendapatkan gratis kesempatan untuk memenangkan sepeda. Semua orang pasti akan bergegas membelinya. Hanya sepeda. Daya tariknya tidak cukup kuat. Kita juga perlu menyiapkan hadiah kedua dan ketiga. Membuat orang lebih antusias. Lalu untuk hadiah kedua dan ketiga, apa yang harus kita hadiahkan? 10 hadiah kedua setiap hari. Memberikan 1 baskom enamel masing-masing. 30 hadiah ketiga setiap hari. Memberikan 1 batang sabun masing-masing. Tidak batasi jumlah kali. Beli 2 kaleng, dapat undi 1 kali. Beli lebih banyak, undi lebih banyak. Pintar. Kamu mengenalku dengan baik. Ini Qiuyu. Kamu menyebalkan. Kalau begitu tunggu. Pang, ambil uangnya sekarang, dan pergi ke kota, untuk membeli sepeda, ember dan sabun. Kakak Fan, uangku tidak cukup. Mungkin hanya cukup untuk membeli 1 sepeda. Dan beberapa baskom serta sabun. Apakah kamu bodoh? Bekerja sedikit lebih keras. Pergi beli 1 set dulu. Setelah dapat uang pagi hari, sebuah toko di kota, minta kirim ke kita. Kita akan membayar di tempat. Pasti Kakak Fan, orang berpendidikan memang pintar. Jauh lebih pintar daripada saya. Kenapa saya tidak memikirkan itu? Baiklah, mari atur begitu untuk sekarang. Aku akan menyiapkan tempatnya, dan menulis tiket hadiah, ketika semua orang bekerja sama. Kekuatan mereka bisa memotong logam. Kekuatan mereka bisa memotong logam. Houtuer merah. Houtuer merah. Jiang Bei Taiping. Pabrik pengalengan akan bangkrut. Bos bajingan itu bukan manusia. Berutang 2,5 juta. Kabur bersama istrinya. Kita tidak punya pilihan. Tidak ada pilihan. Membayar upah dengan makanan kaleng. Selama kamu membeli makanan kaleng kami, kamu bisa mengundi sepeda gratis. Halo. Kakak Fan, sepeda, waskom, dan sabun. Semua ada di sini. Bagus sekali. Benar. Kakak Fan, begitu banyak barang kalengan. Tinggal di sini semalam. Bukankah ini sedikit tidak aman? Tidak ada cara lain. Tidak ada tempat untuk mereka di rumah. Aku akan tidur di sini malam ini. Menjaga semalaman. Kakak Fan, kalau begitu saya akan berjaga denganmu. Malam ini mari kita ambil sebotol baijiu lagi. Mari kita minum. Baiklah. Kakak Fan, Kakak Fan, Kakak Fan, Qiuyu dan Yu, bagaimana hasilnya? Kakak Fan, lebih dari 10 desa sudah kita datangi semua. Jadi para penduduk desa tahu, beli makanan kaleng dapat sepeda gratis. Mereka semua sangat gembira. Baiklah, semua orang telah bekerja keras. Hari ini, pulang dan istirahat baik. Tarpang dan aku akan menjaga di sini malam ini. Kalau begitu besok. Qiuyu, besok kamu dan Danyu, keduanya datang untuk membantu. Baiklah, baiklah. Kita akan mulai jam 9 besok pagi. Semoga pekerjaan dimulai dengan baik. Teriakan. Jiang Bei Taiping, Jiang Bei Taiping. Pabrik pengalengan telah bangkrut. Pabrik pengalengan sudah bangkrut. Pabrik makanan kaleng sudah bangkrut. Bos bajingan itu tidak manusiawi. Dia berutang 2,5 juta. Dan kabur bersama istrinya. Kita tidak punya pilihan. Tidak ada pilihan. Membayar upah dengan barang kalengan. Membayar upah dengan makanan kaleng. Selama Anda membeli barang kalengan kami, Anda bisa mendapatkan sepeda secara gratis. Undi sepeda gratis, undi sepeda gratis. Undi sepeda gratis. Kami tidak peduli bosnya kabur atau tidak. Saya hanya ingin bertanya. Penawaran beli kaleng dapat sepeda. Apakah ini asli atau palsu? Tepat sekali. Tepat sekali. Asli atau palsu? Siapa tahu? Saya jamin semuanya. Ini benar-benar nyata. 2 sepeda setiap hari. 10 secara keseluruhan. Ketika semua kunjungi kerabat tahun baru, berikan 2 kaleng barang sebagai hadiah. Akan punya substansi dan kehormatan. Dan dapat kesempatan menang sepeda gratis. Qiuyu Fan, bagaimana Anda bisa menjamin? Apa yang Anda katakan itu benar? Anda bilang ada sepeda. Lalu ada sepeda. Bagaimana jika semua orang tidak memenangkan satupun? Sansui. Saya Qiuyu Fan. Ini pasti tidak akan terjadi di sini. Untuk menipu siapapun. Semua orang bisa melihat. Tertulis jelas di atas. 1 sepeda. Sansui, apa yang kamu lihat? Kamu bahkan tidak bisa membaca. Orang buta nyalakan lampu buang-buang lilin. Saya jijik. Saya suka, bukan urusanmu. Semua orang sudah melihatnya dengan jelas.
Satu sepeda. Saya sekarang akan mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kotak undian. Anda akan rugi besar. Untuk memastikan keadilan. Setelah semua orang beli bersama, bisa undi hadiah tiap kalang. Saya umumkan. Ini dimulai sekarang. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. 2 kalang tolong. Ini milikku. Ini kembalianmu. 2 kaleng untukku. Saya mau 2 kaleng. Aku mau 2 kalang. Jangan dorong semuanya. Ada cukup untuk semua orang semuanya. Ini akan menjadi pot emas pertamaku. Setelah hari ini, Ibu, Kyuyu, kamu tidak akan menderita keluhan lagi. Mimpiku akan di era 90-an ini berlayar. Hadiah. Saatnya undi sepeda. Pelan-pelan satu persatu tolong. Saya menang. Saya mendapatkan sepeda. Selamat kakak Yung Chao. Selamat. Ayo. Selamat. Selamat atas penarikan hari ini. Sepeda pertama. Saudara-saudara. Ini yang pertama. Bukan yang terakhir. Kita akan melanjutkan selama 5 hari lagi. Membagikan 2 sepeda setiap hari. Bagi yang tidak menang, jangan berkecil hati. Semua bisa beritahu sekitar. Lebih banyak orang datang beli kalang. Selama kalian membawa 5 orang. Meskipun mereka tidak membeli kalang, dapat 1 kesempatan undi tambahan. Bawa 5 orang. Dan saya bisa mengundi gratis. Tunggu. Akan kembali kumpulkan orang sekarang. Waktunya menghitung uang. Punyaku 12.000. Punyaku 17.000. 23.400. Punyaku 15.000. Jadi totalnya kita menjual 67.500. Astaga. Lebih dari 60.000. Kalau begitu totalnya kita menjual. Berapa banyak kalang? 4,5 per kalang. Itu berarti 15.000 kalang. 15.000 kaleng terjual dalam 1 hari. Kalau begitu dalam 10 hari, tidak bisa jual lebih dari 100.000 kalang. Tidak, kita tidak bisa. Barang kalengan masih dianggap barang mewah. Sekarang sudah hampir tahun baru. Banyak keluarga pakai saat kunjungi kerabat. Biasanya tidak ada yang membelinya. Besok masih bisa jual sebanyak ini. Besok kita akan menjual lebih banyak lagi. Hari ini adalah hari pertama acara ini. Banyak orang tidak percaya dan tidak tahu. Hari ini, kita membagikan 2 sepeda. Reputasi ini langsung menyebar. Besok aku memperkirakan bisa jual setidaknya 20.000 kaleng. Besok kita bisa menjual 20.000 kaleng. Kalau begitu bukankah kita habis terjual dalam waktu kurang dari 5 hari? Besok adalah puncaknya. Lusa itu akan menurun. Tempat kita masih terlalu kecil. Orang-orang yang terlalu jauh tidak akan datang. Aku memperkirakan mungkin habis terjual sekitar 5 hari. Chu Fan, dengan kita menjual sebanyak ini, seharusnya bisa dapat banyak uang kan? Yang aku diskusikan dengan Direktur Li adalah komisi sebesar 1 yuan per kaleng. 15.000 kaleng akan menjadi 15.000. Kakak Fan, sudah jadi rumah tangga 10.000 yuan. Rumah tangga 10.000 yuan. Bukan aku jadi rumah 10.000 yuan. Tapi kita semua akan jadi rumah tangga 10.000 yuan. Terpang. Ini modalmu simpan baik-baik. Punyamu. Punyamu. Ini punyamu. Ini adalah gaji 5 hari semua orang. 1.000 per orang. Tidak mungkin. Saya tidak bisa menerima ini. Kita semua bersama-sama dalam setahun. Bahkan tidak menghasilkan 1.000 yuan. Kakak Fan, upah yang kamu berikan terlalu banyak. Chu Fan, aku tidak mau. Ini terlalu banyak. Kami tidak terlalu banyak membantu. Jika aku memberikannya padamu, ambil saja. Ini hanya gajimu. Terpang adalah pemegang saham. Setelah kita selesai akan ada dividen. Kalau begitu saya jelas tidak bisa mengambilnya. Ide ini milikmu. Pekerjaannya dilakukan olehmu. Kami hanya melakukan beberapa tugas kecil. Bagaimana bisa kita mengambil sebanyak ini?
Terpang. Kamu salah mengatakan itu. Jika kamu tidak mengambil uang mahar Daniel dan menggunakannya sebagai modal awal kita tidak akan bisa melakukannya. Tapi, Tidak ada tapi. Sudah katakan sebelum mulai. Semua akan jadi rumah tangga 10.000 yuan. Seorang pria sejati harus melakukan apa yang dia katakan. Qiuyu, bukankah begitu? Dan masalahnya belum selesai. Besok tidak akan ikut kalian. Lokasi diserahkan ke kalian bertiga. Bisakah kami bertiga melakukannya? benar sekali Kakak Fan. Jika kamu tidak ada di sini, kami tidak akan merasa yakin. Kalau bilang bisa, kalian bisa. Tidak bisa tapi harus lakukan. Di masa depan, ketika kita menjadi lebih besar, kalian semua harus berdiri sendiri. Selain itu, punya hal lebih penting. Hal-hal penting apa lagi? Lebih penting dari jual kalan. Itu benar. Seperti kata pepatah. Kamu tahu wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Kita tidak tahu. Setelah masalah ini tersebar, apakah dia akan punya ide lain di benaknya? Bagaimanapun ini bisnis puluhan ribu. Aku takut dia mungkin memutus pasokan kita dan berjalan sendiri. Tidak mungkin. Itu akan terlalu tidak etis baginya. Pedagang mengejar keuntungan. Terpang. Jangan pernah menggunakan uang untuk mengukur batas moral seorang pedagang. Kakak Fan, jika dia benar-benar melakukan itu, bisakah kita menghentikannya? Itulah mengapa. Hal pertama besok pagi akan kirim pembayaran untuk barang. Dan selagi aku di sana, aku akan mengawasinya untuk mengosongkan seluruh gudang. Sekarang para pekerja sedang libur, tidak sempat produksi stok baru. Dia hanya bisa melihat tanpa daya. Saat kita menghasilkan gelombang uang ini, Chu Fan, kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya. apa bedanya aku? Bukankah aku masih aku? Tidak. Chu Fan yang dulu seperti landak. Berpusat pada diri sendiri, egois dan kasar. Chu Fan yang sekarang adalah percaya diri, terbuka, berjiwa besar. Seperti orang ditakdirkan untuk hebat. Itu aku yang bodoh sebelumnya. Buatmu derita banyak luka. Apakah kamu suka Chu Fan yang sekarang? Aku benci kamu setengah mati. Direktur Lee, ini adalah pendapatan penjualan kemarin. 15.000 kaleng, setelah dikurangi komisi. Totalnya 52.500. Tolong dihitung. Kakak Chu, saya percaya padamu. Direktur Lee, penjualan sedang pesat. Perkiraan tidak sampai 5 hari. Sebelum semuanya terjual habis, saya ingin meminta Anda hari ini untuk angkut semua kaleng tersisa. Xue Fei, bagaimana menurutmu? Sudah kubilang, apa yang kami pikirkan, Kakak Chu sudah memikirkannya. Apa yang tidak kami pikirkan, Kakak Chu juga sudah memikirkannya. Direktur Lee, apakah ada yang tidak pantas? Tidak. Tadi malam, setelah Xue Fei mendengar kabar itu, dia memberitahuku untuk melakukannya dengan caramu. Jika kita melakukannya sendiri, kita bisa menghemat puluhan ribu. Ayah saya bilang, Anda sudah memikirkan hal ini. Jadi kami bertaruh. Taruhan. Saya kembali dari belajar di luar negeri di AS, dan ayah saya menyuruh saya pergi kencan buta. Saya taruhan Anda tidak sengaja mendapatkan ide ini, dan pasti tidak pikir tindak lanjut. Saya berencana untuk membajak bisnis Anda. Ayah bilang Anda pasti sudah pikir. Jadi kami bertaruh. Apakah Anda akan datang hari ini? Jika kamu datang, aku menang. Xue Fei, dengarkan aku dan pergi kencan buta. Jika kamu tidak datang, bisnis ini akan hilang. Demikian pula, Xue Fei buat keputusan sendiri urusannya. Tuan Chu, saya akui saya meremehkan Anda. Saya tidak menyangka bahwa di pedesaan kami akan ada seseorang dengan pemikiran semaju ini. Anda terlalu memuji. Saya hanya punya sedikit kecerdikan. Anak muda, luar biasa. Kerendahan hati akan terlihat tidak tulus. Hari ini saya jamin bahwa sisa barang kalengan akan semuanya diangkut ke tempatmu. Terima kasih banyak. Direktur Lee memang dapat dipercaya. Kakak Chu, saya ingin tahu setelah kesepakatan bisnis ini selesai, rencana apa yang kamu miliki untuk tahun depan?
Masalah saat ini sudah membuat saya kewalahan. Saya belum benar-benar memikirkan tahun depan. Kakak Chu, bagaimana menurutmu tentang masa depan pabrik pengalangan saya? Ekonomi kita berada dalam periode perkembangan pesat. Tingkat konsumsi masyarakat umum juga terus meningkat. Saya yakin pabrik pengalengan kita, selama ia membangun reputasinya, pasti akan melambung di masa depan. Kalau begitu Kakak Chu, ada pertimbangan. Datang kerja di sampingku. Bekerja di pabrik pengalengan. Kakak Chu sangat berbakat. Tentu tidak minta jadi pekerja. Rencana pekerjakanmu sebagai manajer pabrik pengalengan kami, yang bertanggung jawab atas penjualan. Direktur Lee, ini adalah uratnya di perusahaan, yaitu penjualan. Saya orang luar. Tidak cocok, sama sekali tidak cocok. Tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Selama kamu Kakak Chu bersedia datang, gaji bulanan 2.000, ditambah 5% keuntungan tahunan. Semuanya untukmu. Direktur Lee, syarat yang Anda tawarkan benar-benar terlalu murah hati. Namun saya adalah orang yang terbiasa malas dan tidak disiplin. Saya sudah tua. Sudah waktunya saya pensiun. Di masa depan ini semua akan menjadi milikmu. Dunia kalian para anak muda. Saya berpikir, kamu urus penjualan Sui Fei, urus produksi. Kalian berdua akan bekerja sama. Saya hanya punya satu putri ini. Tidak semua ini akan jadi miliknya nanti. Tentang itu, Direktur Lee, lokasi acara di pihak saya cukup sibuk. Saya akan kembali dulu. Mari kita bicara lain hari. Mari kita bicara lain hari. Semakin cakap seseorang, semakin sulit mereka untuk dibujuk. Air di pabrik pengalengan kami terlalu dangkal. Tidak bisa menampung ikan sebesar itu. Semakin cakap seorang pria, semakin memuaskan untuk menaklukkannya. Saya harus menaklukkannya. Saya mengumumkan bahwa barang kalengan kita pertanggal 29 bulan 12 lunar pada tahun 1989 pukul 5 sore terjual habis sepenuhnya. Ayo, semua duduk-duduklah. Kakak Fen, ini terlalu cepat. Sehari penuh lebih cepat dari jadwal. Saya rasa, jika kita punya 20.000 kaleng lagi, kita pasti sudah menjual semuanya juga. Uang di dunia ini tidak ada habisnya. Selanjutnya, saya ingin meminta akuntan kita, Nona Xiao Qiuyu, untuk melaporkan hasilnya. Baiklah, Baiklah, selalu membuat masalah. Dasar bodoh. Kakak Qiuyu cepat beritahu kami. Kita menjual selama total 4 hari. Hari pertama 15.000 kaleng. Hari kedua 20.000 kaleng. Hari ketiga 13.000 kaleng. Hari keempat 6.312 kaleng. Total 54.312 kaleng. Astaga, lebih dari 54.000 kaleng. 54.312 kaleng. Dengan 45 yuan per kaleng, total pendapatan adalah 240.000. 4.404 yuan. 240.000. Astaga. Bangun. Ini belum semua uang kita. Komisi kami per kaleng adalah 1 yuan. Jadi kita menghasilkan total 54.312 yuan. Lebih dari 50.000. Dalam hidup ini, hidup selanjutnya, dan hidup setelah itu, aku tidak akan bisa menghasilkan sebanyak ini. Kenapa kamu mencubitku? Aku sedang memeriksa apakah aku bermimpi. Kalau begitu kenapa kamu tidak mencubit dirimu sendiri? Mencubit diriku sendiri, itu akan terlalu sakit. Baiklah, ini bukan mimpi. Qiuyu, mari kita hitung keuntungan kita. Dalam 4 hari, kita menjual total 8 sepeda, masing-masing harga 298 yuan, 120 baskom, masing-masing seharga 5 yuan, 400 batang sabun, masing-masing harga 0,8 yuan, total keseluruhan 3.384 yuan, ditambah upah kami 4.000 yuan. Qiuyu, kamu benar-benar luar biasa, aku bahkan tidak bisa menghitung ini. Aku akan mengajarimu besok, mengurangi semua pengeluaran. Keuntungan kita adalah Qiuyu, berhentilah membuat kami penasaran. Cepat beritahu kami. Total keuntungan kita adalah
46.928 yuan. Ya ampun. Selanjutnya, saatnya membagi keuntungan. Saya adalah penyelenggara utama ini. Saya akan mengambil 60%, Erpang mengambil 40%. Saya. Bahkan saudara harus hitung jelas. Qiuyu dan Danyu hanya akan menerima upah mereka. Tidak akan ada bagi hasil untuk mereka. 40% Erpang adalah 18.871 yuan. Selamat. Kamu sudah jadi rumah tangga 10.000 yuan. Tidak mungkin. Saya tidak mau. Kamu? Apa kamu gila? Ini adalah rumah tangga 10.000 yuan. Sebuah rumah tangga 10.000 yuan. Kakak Fan, meskipun saya Erpang, tidak banyak mengenyam pendidikan. Saya tahu bahwa kebajikan tidak sepadan dengan kedudukan. Pasti akan membawa bencana. Saya tidak bisa mengambil uang ini. Hal-hal yang saya lakukan tidak sepadan dengan uang sebanyak ini. Erpang. Kakak Fan, tolong biarkan saya menyelesaikan bisnis menjual barang kalangan ini. Itu karena kamu menghargai saya. Sehingga kamu mengajak saya, kalau tidak bisa cari siapa saja. Daipan, Sanpang, Sipan, atau Pang manapun. Dan mereka bisa saja membuat ini berhasil. Oleh karena itu, uang ini, saya sama sekali tidak bisa mengambilnya. Kesadaran ideologis Erpang benar-benar tinggi. Tapi Anda melupakan satu hal. Di titik terendah, paling melarat, mabuk setiap hari, seperti pemabuk, tak seorang pun yang percaya pada saya. Itu adalah Anda, Erpang, yang memilih tanpa ragu. Percaya padaku. Menghabiskan tabungan untuk membantuku. Uang ini, kamu pantas mengambilnya. Ambil dengan hati bersih. Benar sekali Erpang. Awalnya aku bahkan tidak percaya pada Chu Fan. Itu adalah dukunganmu dari awal sampai akhir. Dan juga, aku rumah tangga 10.000 yuan sendiri. Menjadi kaya sendirian. Apa gunanya? Apa kamu bilang? Rumah tangga 10.000 yuan tidak bagus. Bagaimana itu bisa tidak berarti? Aku sendirian di atas semua orang. Apa gunanya? Aku ingin membuat kalian semua, membuat orang-orang di sekitarku, membuat para penduduk desa, membuat orang-orang di kecamatan ini, semua menjadi kaya. Semua menjadi rumah tangga 10.000 yuan. Inilah yang ingin aku lakukan. Untuk membuat semua orang di sekitar saya menjadi kaya, Kakak Fan. Saya tahu, kamu orang yang melakukan hal besar. Kalau begitu uang ini, saya sama sekali tidak bisa mengambilnya. Anggap saja ini investasi saya bersamamu. Apapun yang kamu lakukan saya akan ikut. Lihatlah semuanya. Pasti itu Erpang. Kebijaksanaan seperti kebodohan. Kebijaksanaan tampak bodoh. Baiklah, aku akan menyimpan 10.000. Untuk proyek selanjutnya, kamu akan memiliki 20% saham. Ambillah sisanya. Kakak Fan, ini masih terlalu banyak. Dengarkan aku, semua orang bekerja keras beberapa hari. Besok adalah malam tahun baru. Bawa kembali uangnya. Persiapkan untuk tahun baru. Beli televisi. Mari kita juga bergaya. Beli televisi. Itu di desa kami, keluarga San Xie punya satu. Rasanya seperti menonton film di luar. Tepat sekali. Setelah punya uang kamu tidak boleh pelit. Tahu cari uang, tahu belanja. Baiklah, besok aku pergi beli satu bawa kembali. Ngomong-ngomong Kakak Fan, apa yang akan kita lakukan tahun depan? Aku sedang memikirkannya. Kentang dan ubi jalar para penduduk desa, panen besar. Mereka sama sekali tidak bisa dijual. Semua akan membusuk di gudang. Setelah tahun baru, aku berencana mencari jalan keluar untuk bantu penduduk desa kaya. Kakak Fan, saya akan pergi bersamamu. Ada satu hal lagi. Pabrik tekstil kabupaten kita mungkin akan diprivatisasi. Aku akan pergi ke selatan untuk mencari beberapa sumber daya, dan kembali, aku akan ambil alih pabrik tekstil. Pabrik tekstil itu, karyawannya saja, ada beberapa ratus orang. Untuk mengambil alih pabrik tekstil itu, ini pasti beberapa juta. Apa yang perlu ditakutkan? Ini hampir tahun 90-an. Terutama di selatan. Segala sesuatu berubah dengan cepat, dengan gelombang yang bergelora. Peluang ada di mana-mana. Apapun mungkin. Siapapun bisa menjadi kaya dalam semalam. Kita berdiri di puncak era ini. Alasan apa yang kita miliki untuk tidak melambung tinggi? Ibu. Ibu. Tolong cepat turun. Biarkan aku menempelkannya. Aku akan menempelkannya.
yaitu sepeda motor. Dari mana kamu meminjam ini? Kapan kamu belajar mengendarai benda ini? Bibi, ini bukan pinjaman. Ini adalah sepeda motor yang dibeli Chu Fan. Lihat, bahkan ada TV. Bahkan ada TV. Xiaofin, berapa uang dari jual makanan kaleng? Bukankah kamu menghamburkan uang? Ibu, tolong jangan khawatir. Putramu sekarang. Beberapa rumah tangga 10.000 yuan. Tunggu untuk nikmati hidup nyaman. Bagaimana, apakah sudah lurus? Sedikit lagi ke kiri. Itu bagus. Pas sekali. Sudah selesai. Xiaofin, cepat kembalikan sepeda dan TV itu. Keduanya, berapa harganya itu? Ketika kamu dan Qiu Yu menikah di masa depan, akan banyak tempat butuh uang. Ibu jangan khawatir. Sepeda ini akan sangat berguna. Usaha anakku nanti. Aku tidak bisa selalu berjalan kaki kemana-mana. Kalau begitu kembalikan TV itu. TV ini dibeli untuk ibu tonton. Ini bukan apa-apa. Ibu tunggu saja. Tidak lama lagi. Putramu akan membeli mobil Santana untuk ibu kendarai. Ibu harus cepat membuat pangsit. Pergi. Masih bicara tentang mengendarai Santana. Apa kau tahu berapa harga Santana? Harganya berapa satu? Jual beberapa hari makanan kaleng buat dia sombong. Sansui. Apa kamu tahu berapa harga Santana? Tentu saja aku tahu. Aku bahkan pernah di tempat bos besar di kota dan menumpanginya. Satu mobil harganya 200.000. Bahkan jual diri tidak seharga itu. Tepat sekali, Chu Fan. Kamu hanya belum melihat dunia. Kamu berani mengatakan apa saja. Apa kamu pikir, beberapa puluh ribu yuan adalah batas mutlak? Biar aku beritahu kamu, di kota-kota besar, ada bos-bos besar dengan ratusan ribu atau jutaan. Dan ada banyak dari mereka. Katak dalam tempurung. Bagi orang buta dunia ini hitam. Bagi seekor tikus, dunia ini hanya sejengkal cahaya. Apa-apa maksudnya itu? Terus terang saja, seekor anjing hanya bisa melihat kotoran. Orang tak berguna lihat orang tak berguna. Bagaimanapun dirimu, kamu menganggap orang lain sama sepertimu. Tidak kompeten. Sial. Beraninya kau menyebutku tidak kompeten. Jika aku tidak kompeten, apakah Wenxian akan jatuh cinta padaku? Dengar, kamu mau sama Wenxia. Pergi kota kerja. Dan Wenxia bahkan memaki-makimu. Kalian berdua, apakah sudah bersama? Itu benar. Kami berpacaran. Setelah hari ke-16 bulan lunar pertama, kami akan menikah. Sansui. Kamu adalah pahlawan. Aku mewakili pria desa berterima kasih padamu. Pergi. Jangan bicara omong kosong padaku. Kau hanya cemburu padaku. Cemburu, karena aku bisa menemukan wanita seperti Wenxia. Ya. Aku cemburu, aku sangat cemburu. Cemburu itu tidak berguna. Aku ditakdirkan jeti bulan tak terjangkau. Hanya keluarga seperti Shui yang pantas untukku. Benar. Kalian serigala harimau macan tutul. Tidak. Pria berbakat dan wanita cantik. Kamu pasti Xiao Qiu Yu, kan? Penampilan ini cukup megah. Tapi juga terlalu kampungan. Tidak tahu cara berdandan sama sekali. Shui, apakah ini gadis yang membuatmu tidak bisa tidur di malam hari? Aku buta sebelumnya. Sampai jatuh cinta pada gadis desa seperti itu. Qiu Yu, kamu sudah mengikuti Chu Fan tanpa hasil. Jika kamu tetap tinggal di desa ini, masa depan apa yang kamu punya? Ikuti aku, kakak. Aku bawa kamu ke selatan cari uang besar. Tunggu. Kamu hasilkan uang besarmu. Tapi jangan sesatkan Qiu Yuku. Adik kecil, buka matamu lebar-lebar. Hanya dengan pergi bersamaku, baru bisa nikmati hidup baik. Lihat dunia dan cari banyak uang. Menurutku Chu Fan cukup baik. Hidup sederhana cukup bahagia. Kamu balas kebaikan tidak tahu terima kasih. Shui, ayo pergi. Chu Fan, aku menunggumu membeli Santana. Itu 200.000. Sui. Aku menyarankanmu agar setelah menikah, pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik. Hati-hati jangan sampai sakit. Apa kau gila? Kesehatanku baik-baik saja.
Chufen, aku sarankan kamu jangan ikut campur. Mari kita urus urusan kita sendiri. Shui, ayo pergi. Chu Fan, mengapa kamu memberitahu Sui untuk pergi pemeriksaan fisik? Tidak mungkin. Siapa yang tahu apakah akan atau tidak? Bagaimanapun aku hanya menebak. Bagaimana kamu bisa jadi semakin buruk setelah berubah? Ibu, acara TV sudah dimulai. Ayo pergi, ayo pergi. Para penduduk desa sudah datang. Ayo, makanlah permen, makanlah kuaci. Chu Fen, cepatlah. Sudah hampir jam 8. Bagaimana? Sudah ada gambarnya belum? Belum. Belum. Bagaimana sekarang? Ya. Ya. Selamat tahun baru, Bibi. Sekarang setelah kau membeli TV ini benar-benar hebat. Datang kapan senggang? Baiklah. Ayo. Selamat tahun baru, kakak ipar. Chu Fen sudah sukses. Kamu harus nikmati keberuntungan. Kami juga akan kembali. Kami pergi dulu, Kak Fan. Hati-hati. Banyak orang mengejar kebahagiaan. Mereka mengejarnya sepanjang hidup mereka. Mereka bahkan mungkin tidak tahu kebahagiaan sebenarnya adalah orang yang mencintaimu dan orang yang kamu cintai di sisimu. The film was translated and narrated by M Media. Salju turun. Chu Fan, salju turun. Sangat indah. Salju tepat waktu janjikan panen. Gandum tertutup 3 lapis selimut musim dingin. Tahun depan tidur di atas roti kukus. Tahun depan, pasti tahun panen melimpah untuk desa. Para penduduk desa sudah pergi semua. Mari kita bereskan. Tunggu, kita belum melewati tahun baru. Saat ini, 1989, hari ke-30 bulan ke-12 kalender lunar, pukul 11.59 detik. Ayo, hitung mundur bersamaku. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Sangat indah. Chu Fan. Satu 1990. Aku di sini. Terima kasih. Karena memberiku ini. Kesempatan untuk menebus penyesalanku. Kyuyu. Aku mencintaimu.
Gelombang barang pertama sudah dikirim ke selatan. Gelombang kedua juga sedang disiapkan. Chuven, saya sungguh semakin mengagumi Anda. Nona Lee, Anda terlalu baik. Sebenarnya masalahnya cukup sederhana. Hanya saja, lebih sedikit orang yang bersedia melakukannya. Tidak. Semakin tidak mencolok hal-hal kecil itu, semakin sering mereka mengandung peluang bisnis dan keuntungan yang sangat besar. Tanpa ide-ide yang berpandangan jauh ke depan dan wawasan yang cermat, itu sama sekali tidak mungkin untuk memikirkannya. Anda terlalu memuji saya. Awalnya, saya hanya ingin bantu warga, jual produk pertanian lebih, menjualnya. Yang membusuk di gudang bawah tanah, itu akan terlalu boros. Baiklah, saya setuju dengan kerjasama ini. Bagaimana bagi keuntungan? Pengadaan dan penjualan di kedua sisi akan menjadi tanggung jawab saya. Mulai sekarang hanya tanggung jawab transportasi. Tanpa perlu menginvestasikan modal, mengenai keuntungan kita akan bagi 20-80. Chuven, visi kamu jauh ke depan. Tapi cakupan Anda terlalu sempit. Apa maksud Anda? Dengan ide sebagus ini, jika lakukan, mari lakukan besar-besaran. Jika Anda melakukannya, itu harus nomor 1 secara nasional. Kita tidak hanya angkut produk pertanian. Di masa depan, kita angkut semua barang lain. Saat ini, jaringan asing sudah mulai bermunculan. Saya percaya, pasti akan ada sesuatu di masa depan yang mengubah lanskap. Saya percaya bahwa di masa depan dengan munculnya internet, hal-hal akan muncul yang akan mengubah hidup kita. Namun untuk saat ini, kita hanya melangkah pelan. Kokoh. Mulai merencanakan dari detail-detail kecil. Bagus. Aku investasikan 1 juta. 1 juta. Pabrik pengalengan Anda bisa menyediakan uang tunai sebanyak itu. Metode Anda mencerahkan saya. Sekarang, jika Anda membeli The film makanan was kawan kami, translated ada hadiah and di dalam narrated tutup by botol. M-Media. Hadiah utama 10.000. Pada saat yang sama, dengan munculnya televisi, kami menyinkronkan iklan TV. Pikir 1 jadi 3. Mengesankan. Anda mengesankan Nona Lee. Itu tidak ada yang mengesankan. Itu hanya penjiplakan dari metode Anda. Oleh karena itu, aku pakai pabrik pengalengan sebagai jaminan dan mengambil 1 juta. Itu bukan masalah. Nona Lee, Chuven, apakah kamu benar-benar jaga jarak denganku? Tidak bisakah Anda hanya memanggil saya Sufei? aku. Baiklah. Sui Fei, apakah Anda begitu optimis tentang proyek ini? Jika gagal, Anda akan kehilangan segalanya. Bukan proyek ini yang membuat saya optimis. Yang membuat saya optimis adalah Anda. Baiklah. Baiklah, kalau begitu kita berdua akan bersama-sama mendirikan perusahaan. Namanya adalah Suntong. Aku investasikan 200.000. Anda akan menginvestasikan 1 juta. Aku tanggung jawab operasional. Namun, saya ingin memegang 51% saham. 51% adalah batas bawah saya. Saya harus memiliki kendali mutlak. Tidak. Saya hanya ingin 20%. 20%. Benar, karena ini adalah perusahaan Anda. Apapun yang ingin Anda lakukan, saya akan mendukung semuanya. Dengan syarat yang begitu menguntungkan, saya rasa saya tidak punya alasan untuk menolak. Kalau begitu, apakah Anda akan menolak saya? Tidak. Nona Lee, Anda bercanda. Anda begitu cantik dan seorang lulusan luar negeri. Saya rasa tidak banyak pria yang bisa menolak Anda. Saya benar-benar tidak pantas untuk Anda. Apakah Anda sudah menikah? Tidak. Tapi sebentar lagi. Kekasih masa kecil saya. Apakah dia lebih cantik dari saya? Atau dia bisa bantu lebih dari aku? Keduanya cantik. Dia hanyalah gadis yang konyol. Tapi di hati saya, dia yang paling cantik. Chuven, aku sudah bertemu banyak pria muda berbakat. Tetapi, kamu satu-satunya yang gerakan hatiku. Saya harap kamu akan pertimbangkan serius. Saya pikir aliansi kita adalah pilihan terbaik. Bukankah kita sudah bekerja sama sekarang? The film was Saya akan segera translated menyusun kontraknya. and narrated Waktu tidak by menunggu M-Media. siapapun. Mari kita mulai segera mungkin. Ini semakin menarik. Chuven. Pria baik seperti Anda, saya Li Sufei, sama sekali tidak akan melepaskan. Apel,
Kamu bilang kentang Chuufan dari desa. Menghasilkan banyak uang. Itu benar. Aku sudah menyelidiki dengan saksama. Rupanya keuntungannya berlipat ganda. Anak ini menghasilkan banyak uang. Tidak mungkin. Bukan hanya anak ini merebut Qiuyu, tapi dia juga hidup semakin baik. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya semudah itu, kakak ipar. Tapi dia melakukan bisnis yang sah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apa maksudmu bisnis yang sah? Kenapa kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya? Aku akan memastikan bisnisnya gagal. Kakak ipar, maksudmu kita juga harus membeli kentang. Jika dia membeli satu jin seharga 5 sen, maka kita akan menawarkan 6 sen. Jika dia tawar 6 sen, kita tawar 7 sen. Tidak peduli seberapa kaya dia. Dia tidak sekaya kau kakak ipar. Omong kosong. Dia bisa menjualnya, tapi bisakah kau membeli kentang sebanyak itu? Apa kau bisa memakan semuanya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hentikan penduduk desa begitu saja. Menjual kepadanya bukan. Penduduk desa juga tidak akan mendengarkan kita. Kita hentikan penduduk desa jual padanya. Karena dia menipu penduduk desa. Bagaimana bisa menipu jika dia membayar mereka? Kau sangat bodoh. Kita semua sesama penduduk desa. Chuufan dapat uang dari penduduk desa. Dia untung dari selisih harga. Apa dia manusia? Ayo kita sebarkan kabar dari pintu ke pintu. Aku akan membuat nama Chuufan busuk di mata semua orang. Saudara-saudara sekalian, aku benar-benar tidak tega melihat kalian semua ditipu oleh Chuufan. Ayo aku antar kalian selesaikan perhitungan. Selesaikan perhitungan. Gawat-gawat. Ini benar-benar tidak baik. Kapan, penduduk desa semua datang cari kamu. Kamu harus cepat cari tempat sembunyi. Penduduk desa datang. Mengapa saya harus bersembunyi? Bukankah begitu? Saya menjual kentang mereka yang tidak laku. Untuk mereka. Mereka datang berterima kasih padaku. Bukan begitu. San Shui menghasut para penduduk desa. Mengatakan kamu mendapatkan keuntungan haram dari mereka. Sekarang mereka datang selesaikan masalah denganmu. Chuufan, keluarlah. Keluar. Chuufan, kau orang tak berhati. Tepat sekali. Penduduk desa. Dia bilang, saya berhati hitam. Ini aku Chuufan. Apakah ada yang saya lakukan salah kepada semua orang? Kau telah merugikan penduduk desa. Banyak sekali. Tepat sekali kau orang tak berhati. Benar, hatimu sudah menghitam. Kakak Jun Chao. Bagaimana saya berhati hitam menurut Anda? Jika apa yang Anda katakan benar, saya akan meminta maaf kepada semua orang. Kau membeli kentang kami seharga 1 mao, dan menjualnya seharga 5 mao. Kamu ambil untung dari uang kerja keras kami. Kau berhati hitam. Tepat sekali. Kalau begitu aku tanya kalian semua. Sebelum saya membelinya, kentang kalian, apakah sudah terjual? Tidak. Harga pasar adalah 7 fen per jin. Harga yang saya berikan kepada kalian, bukankah 1 mao? Ya. Kalau begitu harga yang aku beri semua orang lebih tinggi dari harga pasar. Saya ingin bertanya kepada semua orang, bagaimana aku dapat untung haram? Chuufan, jangan putar balik fakta tidak masuk akal. Kita semua adalah sesama penduduk desa. Kamu beli 1 mau jual 5 mau. Kau mengambil keuntungan dari uang penduduk desa. Bagaimana bisa kau ambil untung dari uang penduduk desa? Jadi menurut kalian, apa yang seharusnya saya lakukan? Seharusnya kamu beli 5 mao, baru kau pantas bagi penduduk desa. Bukankah begitu semuanya? Tepat sekali. Bagaimana bisa kamu ambil untung dari uang kami? Tepat sekali. Kamu terlalu banyak menindas orang. Kentangmu tidak bisa dijual. Kalian tahu Chuufan sudah lari berapa tempat dan seberapa banyak dia menderita. Hanya untuk membuka saluran penjualan. Bisa buka jalur penjualan. Bukankah itu hanya berkeliling saja? Apa hebatnya itu? Tepat sekali. Hanya mondar-mandir. Chuufan naik kereta ke selatan. Berapa kali bolak-balik. Kadang dia tidak sempat makan. Barangmu masuk. Dia harus menghabiskan banyak energi dan biaya transportasi. Kamu hanya melihatnya menghasilkan uang. Dia rendah hati. Harus merendah. Memohon kepada setiap orang yang dia bisa. Saat menjual kentang, siapa di antara kalian yang melihat itu? Jika dia membelinya, kentang kalian tidak bisa dijual dan kamu rugi. Apakah kamu bertanggung jawab? Benar, apakah kamu tahu berapa banyak risiko yang diambil Kakak Fen? Jika dia menghasilkan uang orang lain, kami tidak peduli. Jika dia menghasilkan uang penduduk desa, itu namanya berhati hitam. Kamu aku. Warga desa sekalian, mengumpulkan kentang semua orang adalah untuk memimpin semua orang menuju kemakmuran bersama. Jika semua orang berpikir saya salah, Qiuyu, hitunglah dan kembalikan kentang ke penduduk desa. Baiklah. Siapapun yang ingin menarik diri daftarlah. Ini. Kami tidak bilang kami ingin. Kakak Xiao, kau bingung. Barang ini bisa dijual dengan uang. Jika dia tidak mau banyak orang beli, kami menjualnya seharga 50 mao. Bahkan tanpa dia, pasar tetap ramai. Tarik. Aku akan tarik. Aku akan tarik. Baiklah. Kalau warga memiliki saluran penjualan sendiri,
Aku Chu Fan. Tidak halangi jalan semua orang kekaya. Karena saya memiliki biaya transportasi, biaya tenaga kerja, dan pengeluaran lain. Kalian bilang aku dapat beberapa sen. Tapi sebenarnya saya hanya menghasilkan beberapa sen. Siapa yang kau bohongi? Apa aku tidak mengerti ini? Menghasilkan beberapa mil per jin. Apakah kau akan melakukannya? Baik, setiap orang punya ambisi masing-masing. Saya tidak akan memaksa siapapun. Dan Yu Erpang. Bawa para penduduk desa ke gudang. Baiklah. Siapa yang menarik diri? Cepat pergi. Mundur, mundur, mundur. Kamu akan menyesal. Kalau begitu kami juga akan tarik. Ingin menjadi orang baik. Dan pimpin penduduk desa ke makmur bersama. Tidaklah semudah itu. Ini semua perbuatan San Sui. Semua orang tertipu olehnya. Para penduduk desa cepat atau lambat akan mengerti kamu. Omong kosong. Jangan bicarakan lagi. Qiuyu. Malam ini saya akan ke selatan kirim barang. Ketika saya kembali, mari kita menikah. Sebuah sedan. Benda ini pasti harganya lebih dari 200.000 kan. Ini tidak mungkin. Seorang bos besar dari selatan datang beli kentang kami mungkin. Chu Fan? Ini mobilnya Chu Fan? Sebuah sedan. Qiuyu. Para penduduk desa sudah di sini semua. Ayah, Paman ada di sini. Kalian berdua hampir menikah. Kenapa masih memanggilku paman? Ayah, The Chu film Fan, was translated kamu benar-benar and sudah jadi bos narrated besar. by M Media. Paman. Qiuyumu benar-benar diberkati. Menemukan menantu si baik itu. Mereka sudah naik mobil sekarang. Ini semua karena anak-anaknya mampu. Ini bukan apa-apa. Ayo pulang. Chu Fan. Penduduk desa ingin meminta bantuanmu. Kakak Juncio silakan bicara. Kentang kami. Bisakah kamu membelinya kembali? Harganya 1 mil tetap 1 mil. bukankah sudah kalian jual? Kami ditipu oleh San Sui. Tidak ada yang mau sama sekali. Bahkan jika mereka datang mereka tawar 3 atau 5 fen. Kami menuntutnya. Dia hanya harus menunggu hukuman. Para penduduk desa. Sudah saya katakan sebelumnya. Tujuan saya bukan untuk mencari uang bagi diri sendiri, tapi agar semua orang kaya bersama. Jangan khawatir. Mulai sekarang produk pertanian kalian serahkan saja kepada saya. Saya beli di atas pasar. Hanya ketika semua orang kaya, barulah itu kekayaan sejati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau tidak, bagaimana bisa Chu Fan? Bagaimana mungkin bisa menjadi bos besar? Dia memiliki pikiran dan visi yang luas.